Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah. Wala hawla wala quwwata illa billah hil aliyil azim. Wala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ya. Marilah kita saling bahu membahu. Marilah kita bekerja sama. Marilah kita gotong royong dalam kebaikan dan jalan takwa Allah yang mari kita amalkan hari ini, mulai sekarang ini. Mari kita semangat kerjasama dalam kebaikan hari ini dan mulai sekarang ini. Dalam hal apa itu? Dalam hal kita mendukung tesisnya Kiai Haji Imaduddin. Titik. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jangan kita bahu membahu dan membantu atau bersekutu dengan kaum atau golongan-golongan yang menyebarkan kedustaan, yang menyebarkan tipu-tipu, ya, yang menyebarkan kepalsuan, yang menyebarkan doktrin-doktrin yang ngawur, mempengaruhi dan meracuni umat. Paham yang saya maksud? Saatnya sekarang ini kita harus bangkit dan semangat bergandengan tangan mencari kebenaran, mengikuti dan mendukung tesisnya Kiai Haji Imaduddin yang insya Allah tujuannya adalah untuk menjaga kehormatan Kanjeng Nabi, untuk menjaga kehormatan dan marwah Ahlul Bait, untuk menjaga kehormatan para ulama atau zuriyahnya Kanjeng Nabi, ya, baik itu yang dari luar yang bernama Habib ataupun yang bernama Syed, Syarif, Gus, Tubagus, Ajengan, Kiai, dan lain-lain yang benar-benar berjalur kepada silsilah Kanjeng Nabi yang asli, ya, yang dengan data, yang dengan fakta, bukan dengan prasangka diri semata, ya. Mari, ini adalah kesempatan bagi kita semua yang sekian kurun waktu bertahun-tahun, bahkan ratusan tahun, tanpa sadar kita telah diperdaya, tanpa sadar karena kita telah dipengaruhi, dibelotkan oleh kondisi-kondisi yang kita sendiri tanpa disadari dan tidak disadari. Jadi kita bersyukur ada munculnya Kiai Haji Imaduddin ini adalah sebagai pembebas daripada apa saja pengaruh-pengaruh yang menjadikan umat, yang menjadikan saudara-saudara kita layaknya seperti budak. Inilah saatnya kita harus bersatu. Saatnya kita bersatu, wahai saudara, ya, jangan ragu. Saya katakan Kiai Haji Ikhmad adalah aset yang paling berharga, bukan hanya bagi Indonesia, tetapi juga bagi umat Islam. Karena apa?
Karena dengan tesisnya itulah jutaan umat Islam Nusantara menjadi sadar mana jalan yang harus ditempuh, mana tokoh yang harus diikuti, mana figur yang perlu ditiru, mana tokoh agama yang harus menjadi imam kita. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sedang menyaksikan channel kecil Kanur di Cirebon ini, moga dalam keadaan sehat walafiat, dikabulkan segala hajatnya, dimurahkan rezekinya, yang sakit moga diberikan kesembuhan dan paling penting moga kita semua tetap dalam bimbingan dan inayah Allah, sehingga apa yang kita perbuat, apa yang kita amalkan membuahkan manfaat bagi diri kita dan bagi sesamanya. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah, dari dulu saya sudah menyampaikan lewat media sosial, di Facebook, di Instagram dan lain-lain sebagainya. Adanya keganjilan-keganjilan atau fenomena-fenomena yang saya kira ini patut menjadi perhatian kita, patut menjadi pelajaran kita. Di mana ada orang-orang yang mengaku sebagai cucu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pakaian imamah, dengan bersorban, tetapi saya lihat dan saya perhatikan suka sekali menghujat dan mencaci maki dan menghinakan orang lain. Bahkan siapapun yang tidak sejalan dengan golongan mereka, maka dengan mudahnya mereka menuduh kita sebagai pendukung penista agama, sebagai komunis, sebagai orang kafir, dan lain-lain sebagainya. Edan ini keadaan ini kok sebegitu parahnya, sebegitu ganjilnya. Maka itulah sebelum adanya tesis Kiai Haji Imad itu, saya sudah memprediksi, ada itu di channel saya yang dahulu itu, bahwa 2023 akan terjadi pembongkaran kedok bagi orang-orang yang selama ini bermaksud tidak baik tetapi berkedok agama, membela agama, mengatasnamakan umat, mengatasnamakan rakyat, sambil menghujat pemerintahan kita yang sah, sambil menghujat orang yang tidak sejalan. Ini adalah keganjilan yang bila dibiarkan akan bukan hanya merusak citra agama Islam kita, tetapi juga mencoreng dan mencabik-cabik kehormatan Kanjeng Muhammad SAW. Dan saya menganalisa sunatullah pasti akan berlaku, dan dalam waktu dekat mereka-mereka yang berkedok agama itu akan terbongkar. Itu prediksi saya dari tahun 2023. Silakan saudara-saudara kalau penasaran scroll cari konten saya itu, yang judulnya di sana prediksi tahun 2023 yang dimata pada waktu itu. Para ahli terawang, para supranatural meramalkan akan terjadi bencana alam di mana-mana yang sangat menakutkan. Mereka memprediksi, mereka menerawang bahwa akan terjadi, meramal ini, bahkan akan terjadi pemerataan bencana alam sebagainya.
itu saya hargai sebagai pelajaran untuk kita supaya kita lebih hati-hati. Tetapi pada waktu itu saya beda dengan mereka. Karena saya bukanlah ahli terawang, bukanlah ahli ramal, tapi memprediksi sesuai dengan perjalanan sunnatullah. Ada batasnya. Siapapun ya yang menyimpan kebusukan akan terbongkar, baik itu secara berangsur-angsur maupun secara mendadak yang menggoncangkan nama marwah ya atau martabat, bahkan nama baik mereka akan tercapik-capik oleh adanya keterbatasan atau kesaktian sunnatullah yang berlaku tabdilan. Dan hari ini ya nyata terjadi lewat seorang hamba yang diberikan ilhamul malaikatul muqarrabin, yaitu Kiai Haji Imaduddin, dengan tegas ya, dengan sangat berani mengeluarkan tesis yang mempertanyakan tentang nasabnya para habib yang secara khusus adalah yang selalu mengaku-ngaku dan selalu ingin dihargai, selalu ingin diunggulkan, selalu minta ya untuk diikuti, dan juga ya yang suka menakut-nakuti dengan walat lah, su'ul khotimah lah, yang tidak akan mendapatkan syafaat lah, yang tidak akan masuk surga lah bagi yang tidak mengikuti mereka. Maka Masya Allah, saya dapat bayangkan betapa korban daripada saudara-saudara kita yang terbuai dengan apa yang disampaikan mereka. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Beruntung ada tampilnya seorang pembebas ya, seorang yang berani, saya katakan. Dan apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin itu tidaklah seperti apa yang dituduhkan oleh orang-orang yang tidak suka, bahwa Kiai Haji Imaduddin sebagai pembenci, sebagai pengadu domba ya, sebagai tukang fitnah dan lain sebagainya. Ini tanggapan-tanggapan yang sama sekali tidak berdasar, hanya berdasarkan kebencian. Cobalah kita dengan hati yang bersih. Adanya tampilnya Ki Haji Imaduddin itu lantaran sebab yang saya katakan tadi adalah di mana orang-orang yang mengaku cucu Nabi, yang saya kira gila sekali terhadap hormat dan pengakuan, tetapi akhlak perilakunya yang kita lihat jauh nih, ini akan menghancurkan nama baik keislaman dan juga mencoreng kehormatan kesucian Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Maka itulah saya katakan, mari kita dukung ya apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Imad itu. Dan saya katakan berani bahwa mendukung Kiai Haji Imad itu adalah sebagaimana apa yang diperintahkan oleh Allah, yaitu ta'awanu 'alal birri wat taqwa, yaitu kerjasama, membantu, tabayun, dan mendukung kebaikan dan mendukung jalan takwa, jalan ilmu, jalan orang-orang soleh. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah, ternyata sekarang dengan kuasa Allah keadaan menjadi terbalik. Ini semua kuasa Allah atas sebab Kiai Haji Imaduddin. Kuasa Allah menunjukkan bahwa yang dikatakan oleh mereka bahwa
Wali Songo dan jalur Wali Songo adalah terputus. Artinya mereka tidak mengakui bahwa turunan Wali Songo adalah merupakan zuriyah Nabi. Ini perkataan yang ada motif supaya saudara-saudara kita itu hanya menganggap yang zuriyah Nabi adalah hanya golongan mereka yang bergelar Habib. Ternyata sekarang justru ya yang disangkakan tidak ada jalur zuriyah Nabi dari Wali Songo karena ya dibilang dari jalur perempuan. Itu sudah berkali-kali saya sanggah dan saya katakan. Mau jalur perempuan, mau jalur lelaki sama saja. Gitu ya. Dan bahwa nyata para Wali Songo adalah punya turunan. Yang dengan data dan fakta mereka juga adalah merupakan zuriyah Kanjeng Nabi yang silsilahnya jelas tersambung. Dan yang dingotot-ngototkan oleh mereka bahwa ana adalah cucu Nabi. Ana dalam badannya ada darah Nabi. Untuk sekarang mana fakta dan buktinya? Ya, belum bisa meyakinkan. Bahkan makin hari makin meragukan. Kenapa? Karena tesis yang disampaikan oleh Haji Iman sampai sekarang tidak ada tanggapan resmi dari Robito atau pihak-pihak terkait Habib manapun. Ada dulu adalah Habib Umar yang katanya dari Lampung itu hanya pansos yang ternyata hanya ngegas. Dan juga sekarang itu ya yang justru rame itu adalah narasi-narasi framing itu kebencian terhadap Haji Imaduddin dan doktrin-doktrin yang Masya Allah hampir memenuhi setiap YouTube ya, dari Habib satu ke Habib yang lain yang isinya sama, yaitu menjunjung mengunggulkan nasab tentang dirinya, menakut-nakuti bagi orang yang tidak mengikuti dirinya, bercerita yang sangat luar biasa tentang leluhurnya dan lain sebagainya. Yang saya katakan itu bentuk daripada kepanikan mereka dan gagalnya sampai sekarang atau belum terwujudnya sampai sekarang menanggapi tesis Kiai Haji Imaduddin. Dan yang lebih memprihatinkan lagi ini ya, sudah jelas ya, kalau memang itu jujur, kalau memang itu ya kaum habaib, oknum habaib ini ada dakwah yang betul-betul tulus untuk membangun umatnya ya, mestinya dahulukanlah kepentingan umat, yaitu dengan menjawab, menanggapi tesis Kiai Himad secara terbuka, transparan itu loh ya, dan tidak dengan nafsu atau tidak dengan kebencian. Ini kan sudah jelas semuanya ya. Jalur Wali Songo dengan data dan fakta ternyata yang tadinya katakan tidak sambung ya, akhirnya dengan data dan dengan fakta ternyata adalah tersambung. Artinya apa? Bahwa ulama, kiai, syarif, sayyid, Gustu Bagus atau bahkan orang biasa di Nusantara ini ternyata banyak sekali ya, di mana-mana zuriyah atau cucu Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara mereka yang diakui ya hanya diri dan golongannya sekarang masih menjadi tanda tanya, benarkah? Tetapi kalau memang benar, mengapa justru perilakunya itu ya
yang saya kira itu sangat merusak citra Islam, dan saya kira itu juga merusak martabat dan kehormatan Kanjeng Nabi, merusak nama kemuliaan Ahlul Bait Zuriyah Kanjeng Nabi, ya, merusak nama marwah Habib-habib yang istiqomah, merusak nama baik dan kemuliaan ulama, merusak umat Islam. Bahkan, ya, kita sering dengar, ini bukankah langkah memecah belah, yaitu kiai-kiai NU dihinakan, kiai NU direndahkan. Yang lebih lucu daripada itu, kok ada, ya, justru kiai-kiai NU malah justru, ya, menuduh buruk terhadap langkah Kiai Haji Imaduddin, yang dimana justru membela para ulama, justru membela orang-orang NU. Tapi kenapa sampai terjadi justru orang NU, ya, yang akan yang ada yang mengajak debat, ada juga yang, ya, hanya prasangka buruk dan lain-lain sebagainya. Masya Allah. Nah, ini menjadi tanda tanya juga ini kalangan NU ini, ya. Ya, saya kira kalau tidak mendukung Kiai Haji Imad atau prasangka bahwa itu adalah sikap yang tidak sesuai, gitu, ya, lebih baiklah gitu kan diam saja, ya, atau lebih baik sibuk diri untuk dakwah, ya, bagaimana itu menyadarkan umat-umat yang sudah terpelosok sesat itu karena doktrin-doktrin ngawurnya para oknum-oknum Habib. Mestinya seperti itu, saudaraku, ya. Demikian apa yang saya sampaikan. Barangkali ada kata dan kalimat yang membuat, ya, tidak berkenan, saudara-saudaraku, mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Insya Allah akan kita sambung lagi, ngecaprak semaunya, tapi mudah-mudahan saja ada benar dan ada manfaat, ya. Adapun ada salah, ya dimaklumkanlah, karena saya bukanlah seorang ahli agama, bukan pula saya seorang kiai, saya juga sebenarnya bukanlah orang NU yang dalam organisasi. Saya hanya suka NU, tapi saya kecewa terhadap tokoh-tokoh tertentu NU yang bukannya mendukung Kiai Haji Imad, malah justru mencela dan menuduh buruk terhadap Kiai Haji Imad. Moga mereka, ya, diberi kesadaran, ya, untuk supaya yang tadinya menyerang, ya, yang tadinya prasangka buruk, mudah-mudahan menjadi pendukungnya Kiai Haji Imad yang, ya, melihat kondisi sekarang ini makin banyak sekali dukungan-dukungan atau ramai sekali, ya, dukungan-dukungan terhadap Kiai Haji Imaduddin. Saya katakan terima kasih kepada Kiai Haji Imaduddin. Moga yang lain-lain ini akan meniru apa yang disampaikan beliau, ya. Ini bukan kerjaan kecil, tapi kerjaan yang sangat berisiko dan sangat kerjaan berat sekali. Tetapi dengan gagah beraninya sendiri, Kiai Haji Imaduddin tetap semangat. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Mari kita kerjasama, mari kita bantu, mari kita saling tolong-menolong dalam hal kebaikan. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Janganlah, ya, kita bersekutu, bekerja sama, tolong-menolong dalam hal kepalsuan, ya, dalam hal dusta, dalam hal doktrin-doktrin yang menyesatkan umat, dalam hal yang tidak meyakinkan, ya. Karena apa? Karena itu sama saja kita bekerja sama dengan jalan syaitan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.